Nama-nama seperti Tom Hai, Ivar Jenner, dan Nathan Chuaon disebut masih solid. Chemistry mereka bisa jadi kunci timnas di putaran 4. Hervé Renard sampai kirim staf khusus buat mengintai Indonesia. Mereka mencatat kekuatan dan kelemahan Garuda jelang duel Oktober. Emil Audero tampil brilian dengan 9 penyelamatan lawan Verona. Penampilan ini makin menguatkan posisinya di Cremonese. Timnas Indonesia bisa saja tanpa oleh Romeni dan Marten Pas di ronde 4 kualifikasi. Cedera bikin keduanya diragukan tampil lawan Arab Saudi dan Irak. Nova Arianto menyoroti fokus dan ketenangan pemain muda Indonesia. Ia ingin anak asuhnya lebih kalem agar tidak membuang peluang emas di Piala Dunia. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya hanya di Timnas Gol ID. Menjelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia, perhatian besar tertuju pada sektor lini tengah Timnas Indonesia. Banyak yang percaya, warisan solid dari era Sintayong masih bisa jadi kekuatan utama Garuda, asal Patrick Kluivert jeli dalam memilih komposisi. Menurut pengamat sepak bola Effendi Aziz, lini tengah adalah jantung permainan. Dari sanalah alur bertahan dan menyerang ditentukan. Menghadapi tim-tim Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Irak yang punya fisik kuat dan tempo cepat, Indonesia butuh gelandang petarung yang bisa jadi breaker sekaligus pengatur irama permainan. Nama-nama seperti Tom Hai, Ivar Jenner, dan Nathan Chuaon dianggap masih layak jadi andalan. Ketiganya sudah terbukti ketika bermain bersama di era Sin. Nathan punya kemampuan jadi penghancur serangan lawan sekaligus membuka jalur serangan balik. Tom Hai tampil sebagai dirigen dengan kualitas umpan yang bisa mengubah arah permainan dalam sekejap. Sementara Ivar Jenner dengan stamina dan determinasi tinggi jadi filter terakhir sebelum bola masuk ke jantung pertahanan. Meski begitu, bukan tidak mungkin pelatih asal Belanda itu punya rencana berbeda. Bisa saja Kluivert mencoba rotasi atau kombinasi baru agar tidak mudah terbaca lawan. Apalagi pemain Arab Saudi dan Irak sudah beberapa kali merasakan gaya main Indonesia. Effendi juga menyoroti sikap Tom Hai yang sempat emosional ketika menolak berjabat tangan usai laga melawan Lebanon. Menurutnya, Hai harus lebih tenang di ronde keempat nanti. Jika Kluivert mampu mengatur lini tengah dengan tepat, Timnas Indonesia punya peluang besar untuk mengimbangi kekuatan fisik tim Timur Tengah. Karena dalam sepak bola, siapa yang menguasai lini tengah, dialah yang mengendalikan jalannya pertandingan. Siapa sangka, ternyata Timnas Indonesia sempat jadi sorotan serius dari Arab Saudi. Bukan cuma sekedar diperhatiin dari jauh, pelatih mereka, Hervé Renard, bahkan sampai mengirim staf khusus untuk memantau langsung aksi skuad Garuda. Kabar ini pertama kali dibongkar media Uni Emirat Arab, Koura. Mereka bilang kalau Renard lagi sibuk ngintip para calon lawan di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, termasuk Indonesia dan Irak. Jadi jangan heran kalau tiba-tiba ada wajah asing nongkrong di tribun waktu timnas main lawan Taiwan dan Lebanon di Jakarta. Ternyata itu memang utusan resmi Saudi. Indonesia waktu itu tampil cukup oke. Menang melawan Taiwan, lalu imbang lawan Lebanon. Dari situ, staf Saudi pasti udah nyatet habis-habisan soal gaya main, pola serangan, sampai kelemahan yang mungkin bisa dimanfaatkan nanti. Gak cuma Indonesia, Irak juga kena intipan. Renard kirim orangnya ke Thailand buat mantau Irak yang lagi main di Kings Cup. Irak sukses bikin 2 kemenangan lawan Hong Kong dan Thailand. Tujuannya jelas, biar Saudi datang ke babak playoff bulan Oktober nanti. Renard maunya, semua kelemahan lawan udah ketahuan sebelum ketemu di lapangan. Kalau dipikir-pikir, wajar sih. Level pertandingan ini bukan main-main, taruhannya tiket menuju Piala Dunia. Semua tim pasti nggak mau datang cuma modal nekat. Tapi tetap aja, rasanya agak bikin merinding juga. Bayangin saat Garuda main di depan publik sendiri, ternyata ada mata-mata asing yang lagi nyimak tiap detail gerakan pemain kita. Nah, sekarang tinggal gimana Timnas Indonesia memanfaatkan kabar ini. Justru bisa jadi motivasi kan? Kalau sampai Saudi repot-repot kirim orang buat ngawasin, artinya Indonesia dianggap serius sebagai lawan. Cremonese harus puas dengan hasil imbang 0-0 saat melawan Hellas Verona. Padahal, di 2 laga sebelumnya, mereka selalu menang. Tapi meski kali ini gagal melanjutkan tren positif,
Ada satu hal yang bikin sorotan gak bisa lepas dari pertandingan ini. Penampilan Emil Audero di bawah Mistar. Bayangin aja, kiper kelahiran Mataram itu berhasil bikin 9 penyelamatan penting dalam satu pertandingan. 9, bukan angka kecil. Setiap kali pemain Verona punya peluang, Audero selalu siap menepis. Rasanya seperti tembok raksasa yang mustahil ditembus. Gak heran kalau akhirnya ia berhasil catat clean sheet. Pelatih Cremonese, Davide Nicola, juga nggak pelit pujian loh. Setelah laga, Nicola langsung mengakui kalau Audero adalah salah satu aset penting tim. Dia menyebut sang kiper sebagai pemain yang dipilih bukan cuma karena kualitasnya, tapi juga karena bisa memberi rasa aman buat lini belakang. Pertanyaannya, dengan performa sehebat ini, apakah Audero bakal dipermanenkan musim depan? Soalnya saat ini dia masih berstatus pinjaman dari Como. Nicola sendiri memilih untuk nggak buru-buru ngomongin masa depan. Menurutnya, masih terlalu dini buat ngebahas kontrak permanen. Kalau dilihat dari jalannya pertandingan, Cremonese sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Mereka bisa unggul dalam penguasaan bola, sekitar 54%. Masalahnya, peluang yang mereka ciptakan nggak sebanyak Verona. Untungnya ada Audero yang bikin tim selamat dari kekalahan. Bagi fans timnas Indonesia, penampilan ini tentu bikin bangga. Melihat Audero tampil konsisten di liga sebesar Serie A, memberi harapan besar kalau suatu hari dia bisa jadi andalan di level internasional. Karena kalau dia bisa bikin 9 penyelamatan lawan mantan juara Liga Italia, siapa yang tahu apa yang bisa dia lakukan nanti bersama Garuda. Jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia dihadapkan pada situasi yang bikin was-was. Bukan soal lawan yang berat, tapi karena ada 2 pemain abroad yang terancam absen di laga penting kontra Arab Saudi dan Irak. Nama mereka bukan sembarangan, Ole Romeni dan Maarten Pas. Kabar buruk datang dari Ole Romeni lebih dulu. Penyerang berusia 25 tahun ini harus naik meja operasi setelah kakinya patah akibat tackle keras di Piala Presiden. Cedera itu bikin dia harus menepi cukup lama. Bahkan tak bisa tampil di awal musim bersama klubnya Oxford United. Kehilangan Romeni jelas jadi pukulan telak. Apalagi timnas belum benar-benar menemukan pengganti sepadan untuk posisinya. Di sisi lain, Maarten Pas juga sedang berjibaku dengan pemulihan cedera di Dallas FC. Kiper 27 tahun ini diperkirakan butuh waktu 6 hingga 8 minggu untuk pulih total. Artinya, peluangnya untuk tampil melawan Arab Saudi dan Irak juga tipis. Untungnya, posisi kiper masih relatif aman karena ada Emil Audero yang kualitasnya tidak kalah. Masalah besar justru ada di lini depan. Patrick Kluivert, sang pelatih, kini dipaksa memutar otak mencari solusi tanpa Romeni. Beberapa nama seperti Miliane Jonathan dan Mauro Zylstra memang sudah disiapkan. Tapi keduanya belum bisa benar-benar menambah lubang yang ditinggalkan Romeni. Rasanya terlalu cepat berharap banyak dari mereka di laga sebesar ini. Dengan waktu yang makin mepet, Kluivert harus menyiapkan skenario terburuk. Lawan yang dihadapi bukan tim sembarangan, dan setiap celah bisa jadi bumerang. Situasi ini jelas bikin para pendukung Garuda deg-degan. Timnas harus siap tampil maksimal meski tanpa 2 pemain kunci. Kalau tidak, mimpi melangkah lebih jauh di kualifikasi bisa terganjal lebih cepat dari yang diharapkan. Timnas Indonesia U17 sedang serius mempersiapkan diri jelang Piala Dunia. Dan kali ini semua mata tertuju pada pemusatan latihan di Bulgaria. Nova Arianto tidak hanya memantau fisik pemain, tapi juga menyoroti kelemahan yang bisa jadi masalah besar kalau tidak segera dibereskan. Dari sekian banyak catatan, ada 2 hal yang benar-benar bikin Nova angkat bicara. Pertama, soal konsentrasi pemain yang belum konsisten sepanjang 90 menit. Kadang di awal terlihat fokus, tapi di pertengahan atau akhir pertandingan konsentrasi mulai buyar. Hal seperti ini berbahaya, karena lawan di Piala Dunia jelas tidak akan memberi ampun ketika ada celah sekecil apapun. Masalah kedua adalah ketenangan saat menguasai bola. Pemain muda sering terburu-buru ingin langsung menyerang, padahal peluang emas sering lahir dari kesabaran membangun serangan. Karena terburu-buru, banyak kesempatan justru terbuang percuma. Nova tahu mental seperti ini harus segera dibenahi kalau timnas ingin melangkah lebih jauh. Meski begitu, Nova tetap melihat sisi positif dari TC di Bulgaria. Uji coba melawan tim-tim kuat di sana memberikan banyak pelajaran.
Dari laga-laga itu, Nova bisa menilai lebih dalam siapa saja yang pantas masuk ke skuad inti untuk ajang terbesar kelompok usia ini. Bagi para pemain muda, kesempatan tampil di Piala Dunia jelas bukan sekedar pengalaman, tapi juga ujian mental. Setelah TC di Bulgaria selesai, para pemain akan kembali ke klub masing-masing selama 2 pekan. Tapi persiapan tidak berhenti di situ. Nova sudah menyiapkan program lanjutan di Yogyakarta, lalu dilanjutkan uji coba di Dubai sebelum benar-benar masuk ke atmosfer Piala Dunia. Semua itu dilakukan agar para pemain lebih siap secara mental maupun fisik menghadapi tekanan besar nanti.